Ya, sebelumnya Pak Amir, Pak Dekan, ya Prof. Amir itu bilang ke saya WA waktu pengumpulan Meet ya, dia nyimak di grup. Kalau beliau belum bisa masuk, saya diminta masuk. Ya sudah, saya ikut ya. Satunya lagi saya ngajar S3 dengan Pak Rektor, sama saya disuruh masuk dulu ya. Ya saya ikuti aja lah, mungkin ya takdir saya mengikuti jejak beliau pada saya gitu ya, dilatih atau gimana, saya ikuti petunjuk hidup saja. Yang Amin. S3 ya Pak dengan Pak Rektor ya saya masuk lagi ya. Ya yang ini masuk lagi ya yang S2. Saya harapannya gini aja Bapak Ibu, saya kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Saya tidak menganggap diri saya itu dosen yang paling hebat atau orang yang paling kuat. Artinya apa? Saya jujur aja kalau sampai 16 pertemuan ya terlalu besar. Ya kalau model presentasi kelompok saya juga kurang tertarik. Saya nanti meet-nya belum saya tuntaskan bacaannya. Cuman saya ingin mengarah nanti kuliah kita bentuknya proyek gitu aja. Dari mana itu yang tugas Bapak Ibu nanti berlanjut kepada ujian gitu. Nah ujiannya apa? Ya minimal nanti saya tunjukkan hari ini malam ini kayak gitu. Akhirnya minimal netes lah apakah itu dijadikan proposal, apakah itu dijadikan sebuah karya ilmiah ataupun yang lainnya. Kalau yang kemarin intinya baru mengidentifikasi kalau saya bahasa saya seperti itu. Jadi bisa jadi nanti kelompok, bisa jadi tidak. Ya mohon maaf ya suara suara apa WhatsApp ya atau tidak. Nanti saya tentukan dulu sampai akhir ya. Jadi saya tidak terlalu beban nanti. Biasanya wah saya semua nanti nungguin presentasi 9 mahasiswa presentasi semua. Wah itu waktu saya jujur aja tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi saya ngirit waktu ya. Lupa saya belum presensi, izin saya presensi dulu ya untuk kelas ini ya. Ya biar jalan itu. Padekan juga nyimak ini. Ya nanti saya tanggal berapa saya juga luar kota dengan Pak Dekan ya ke Bali sama Pak Rektor juga. Kelihatannya tanggal 14 apa ya informasi barusan. Tapi ya, saya belum tahu. Nah, mengingat agenda yang padat juga, maka saya juga harus ngatur waktu gitu ya. Dengan Prof. Amir ya. Nah ini pertemuan ke-9 kalau nggak salah. 9 atau ke-8? 7 ke 8. Nah, karena S2 itu agak molor satu pertemuan. Harusnya UTS, tapi tidak apa-apa. Ini hanya administrasi aja atau polisi aja UTS ya sama lain-lain gitu aja Ibu Pak ya. Dah, ya, tepatnya nanti saya sampaikan materi. Saya atur waktunya kalau bisa Zoom 1 jam atau ini boleh apa enggak ya. Biar saya ada perlu ya itu aja. Ini saya sudah Boleh, dapat Prof. referensi semua. Nanti yang belum ya nanti bisa lihat di YouTube atau nyimak yang lainnya. Maaf ya, saya tutup. Oke, Ibu Bapak, kemarin sudah materinya sudah saya share apa saja. Saya mengingatkan yang materi saya ya. Pertemuan saya dulu waktu itu apa saja coba kita lihat. Waktu pertama-tama saya mengenalkan bangunan dan ruangan ya. Terus setelah itu ada yang identifikasi tiap bangunan dan ruangan. Terus setelah itu perbedaan antara hardware dan software. Masih ingat ya Bapak ya? Setelah itu ada juga tentang terakhir mengidentifikasi pada masing-masing bagiannya. Nah, itu kalau nggak salah kayak gitu ya. Semua materi ada di Facebook saya ya. Nah ini mendetailkan ruangan, kemudian ada juga tentang apa itu hukuman enggak, data dan informasi ayam masih ingat ya. Dan yang paling terakhir sekali itu adalah menyatukan ruang, artinya sudah jadi bangunan ya, sudah jadi bangunan. Dah terakhir jadi bangunan. Oke. Ya, mid ya, benar ya, udah jadi bangunan. Itu asumsi-asumsi saja sih. Nah, soalnya kayak gini kan sebenarnya saya juga mau buat sistem ini Bapak ya. Kalau di UNES, penghasil Sirati dan Siati, menghasilkan tata naskah dinas, itu yang sudah terintegrasi ya. Udah itu sistem yang ada di UNES. Nah, ini guru saya jadi menteri, alhamdulillah ya. Oke,
Sudah selesai, kemudian saya hari ini ingin presentasi yang, bukan presentasi ya, ingin mengenalkan konsep yang ini. Tulisannya sudah jadi, Ibu Bapak. Cuman saya belum ngetik ya. Nanti besok kalau sudah jadi saya sampaikan di grup. Kira-kira judulnya apa? Ini saya ingin menyampaikan ini kurang lebih setengah jam. Setengah jamnya lagi nanti saya contoh proposal tesis. Ya, nah, ini kira-kira judulnya nanti ya. Judulnya bedah rumah. Ya. Ya, nanti rumah sudah jadi, bangunan sudah jadi. Sekarang dibedah itu. Nah, bedah, dalam bedah rumah itu ada macam seperti ini programnya. Ini kalau Bapak Ibu calon kepala desa ini bisa jadi kepala desa atau bupati. Program bedah rumah di Jepara, itu luar biasa. Hampir dipastikan menang itu program ini. Karena yang rumahnya buruk-buruk diperbaiki. Nanti noblesnya dia. Salah Jepara itu Bejau itu ya, nyalon itu yang punya Bejau, Bejau ya, benar ya? BJU, Bro. Ya, BCU ya, BCU, BCU. Baca tulisannya Bejau kan Eh, ya. Ya, BJU, tapi bacanya BJU. BCU. Tapi Jepara ininya tinggi kok. Apa orangnya kaya-kaya ya. Saya punya teman di sana ya kaya-kaya, ya rumahnya istana-istana, rumah idaman. Nah ini saya harapkan mungkin rumah Bapak Ibu tidak seperti itu. Yang gambar ini ya, nah, ini hanya contoh. Kira-kira nanti asumsinya seperti apa dalam rumah. Ini kemarin Pak Abdul, siapa ya, Pak Abdul Jalan nulis kayak gini jalannya, semoga ketemu jalannya. Memang saya membuat perumpamaan ngajar ini baru di S2. Tapi di S1 tidak seperti ini, di S3 apalagi. Ya. S3 malah filsafatnya lebih kuat. Ya. Ini tesis itu kan tengah-tengah. Tesa-tesanya itu harus ini. Nah, saya mulai membangun tesa. Tesa-tesanya, istilahnya ada kalau malam itu istirahat. Nah, ada tesa kalau malam tidak istirahat. Itu. Dan terus sehingga ada semacam ada gap. Lah, terus kalau udah istirahat ngapain? Nah, ngapainnya itu menjadi sebuah tema. Temanya apa? Ya sebagaimana judul-judul yang Bapak Ibu sudah dikumpulkan di saya. Nah, dibedah itu rumahnya. Nah, setelah itu rumahnya dibedah, nanti awalnya rumahnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini hanya perumpamaan aja ya. Rumah Bapak Ibu insya Allah lebih baik dari ini ya. Sehingga kalau hujannya tidak kehujanan dan sebagainya. Kalau ada saudara kita gini ya perlu dapat. Tapi kalau ada sebuah sistem informasi, SIM, yang seperti ini itu harus seperti apa? Nah, nih materinya kayak gini. Bisa hari ini hanya melihat gambar. Kalau lihat sistem informasi yang seperti ini, itu harus seperti apa? Di mana di dalamnya juga ada ruangan, ada ruangan-ruangan. Di dalamnya juga adanya hardware dan software. Ia butuh dana untuk merehab seperti ini. Bahkan ada orang yang melihat, bisa jadi ada yang menggunakan. Dulu tapi kondisinya sekarang sudah seperti ini. Ini atap pakai pring ya, kelihatannya pringnya mau roboh. Masuk pintu ini kelihatannya pintunya yang tidak kuat. Jendela ini lah pakainya apa ini? Plastik atau pakai kardus atau pakai yang lain. Tidak layak ya. Apalagi yang seperti ini. Bisa jadi ada sistem informasi yang sudah seperti ini. Artinya sistem informasi tersebut mau diapakan? Maksud saya seperti itu. Nah, materi malam ini mau dijudul apa kira-kira nanti? Sampai selesai dulu aja saya 30 menit sampai 25 menit menyampaikan ini. Nah, pintu ya sudah bolong. Sistem informasi kayak gini sudah tidak layak. Hanya data yang bocor. Ya, saya ini atapnya, hardware-nya sudah tidak ada lagi. Yang kasar-kasar. Apalagi sudah ada yang namanya software di dalam-dalamnya. Kelihatannya tidak mungkin. Kalau kayak gini masih mending. Ya, artinya apa? Fungsi jendela masih ada. Fungsi tembok masih ada. Dibanding dengan dua gambar yang tadi. Artinya apa kayak tadi ya, ada namanya software dan hardware-nya masih jalan. Dibanding dua gambar tadi itu lebih parah daripada gambar yang ketiga. Akhirnya mengidekan, mari kita renovasi. Renovasinya per ruang kita rehab, bongkar semua. Akhirnya bisa jadi membangun dari awal lagi.
Atau bisa jadi ruang tertentu aja yang direhab. Contoh kayak di backgroundnya Pak Agung, ya, Dwi Agung itu Tevanya tidak pernah lepas. Apapun mata kuliahnya kelihatannya. Itu simbolnya beliau ya, karena itu Tevanya kebesaran beliau. Saya diundang beliau karena ada tidak berani satu jalannya macet. Nomor dua mendadak. Yang ketiga banyak rapat-rapat ya sudah mungkin tidak berjodoh ya. Jadi kalau itu ya jodoh pas itu ya dengan tesis saya. Itu contoh aja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan maka ini solusinya dia adalah membangun baru atau renovasi. Dianya dia. Dari sistemnya itu diperbaiki. Ketika itu memperbaiki maka ngundang orang. Orang ini itu nanti bisa dari organisasi pimpinannya sendiri, namanya eksekutif, atau orang ini bisa jadi internal tim, tim. Tim itu berarti ada namanya tim IT sendiri dari tersebut. Tapi kalau sudah parah, biasanya eksekutif. Kalau sudah level 1 dan 2 itu eksekutif. Eksekutif itu ya rektor, pimpinan langsung turun tangan. Mau diapakan. Tapi kalau masih kecil saja, biasanya tim investigasi lah, istilahnya namanya seperti ya. Dan yang terakhir ketika itu timnya tidak ada, maka pihak dari luar. Contoh kalau yang di Pak Dwi Agung itu kan pihak dari luar. Apa namanya sistemnya? Saya lupa Pak. Yang ke Juna, sekolah si Juna, Juna, Prof. si Juna, betul. Nah itu kan Ya, dari luar, bukan dari dari. dalam, Prof. Oh malah dari dalam. Oh, maaf. Ya, Dari dalam. Kalau dari dalam namanya intim investigasi. Ada yang dari luar, misalkan UNES dibeli sistemnya, itu dari luar. Ya, jadi atau ketika CPNS itu kan itu timnya dari luar saja seperti itu, bukan dari dalam. Misalnya tender itu ya, vendor itu. Nah, ini yang elegan daripada rusak semua kayak gitu sistemnya bangun dari awal lagi aja buat bangunan baru. Nah, artinya apa? Sistem yang dulu berubah total ya, muncul sistem yang baru. Ya termasuk akhirnya desain baru rumah dan sebagainya. Akhirnya dia otomatis organisasinya dia membuat sistem baru, penamaan baru, ruang baru yang mungkin lebih up to date dan seterusnya dibanding dengan yang cukup merenovasi. Nah, terakhir ini adalah anggaran SDM ya termasuk kebijakan dari organisasi tersebut. Nah, sehingga akan muncul perbedaan seperti ini. Sistem yang sebelumnya itu ada di sebelah kiri, sistem yang baru ada di sebelah kanan. Kalau ini perubahannya tidak begitu signifikan karena fungsi-fungsinya masih sama atau softwarenya masih sama. Atau bisa jadi orangnya yang di-upgrade atau orangnya yang diperbaiki saja. Atau bisa jadi sistem aplikasinya yang diperbaiki. Ini saya asumsi-asumsi Bapak ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa memahami. Karena teorinya nanti saya sampaikan besok, saya share aja. Ini hanya pengantar saja. Nah, sehingga perbandingannya seperti ini tidak terlalu drastis. Karena ruangan-ruangannya sebenarnya masih ada. Ruang tamu yang masih ada, ruang kamar tidur yang masih ada, kamar mandi juga masih ada. Tapi mengikuti zaman. Sebagaimana HP sekarang. Mungkin tidak pakai memori, tapi sudah pakainya 365. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang paling metode sekarang. Atau seperti ini juga sama. Nah, yang paling berat yang ini. Totalitas direhab, bangunan baru direhab, sistemnya baru semua, orangnya juga baru semua, atau orangnya akan dievaluasi. Nah, dari ini semua, atau yang model kayak gini, ya ini mahal ini ya. Maka dananya besar, orangnya harus paham juga, otomatis kebijakan organisasi juga berbeda. Nah, dari ini semua, kira-kira judul mata kuliah kita malam ini apa? Dan ini saya harapkan nanti mata kuliah yang kurang lebih final, atau nanti kalaupun ini final, nanti ada sedikit tambahan-tambahan. Kira-kira kalau dalam manajemen atau sistem informasi, seperti ini namanya. Dari Silahkan kalau ada saya, yang Pak Agung. siapa nak? Saya, Pak Abdul Jalal. Gih, Pak Abdul eh, Jalal, silakan.
Kalau saya mungkin mengajukan sebuah judul Eh, revitalisasi sistem informasi pendidikan. Revitalisasi sistem pendidikan, SIM Sistem pendidikan. ya. Oke, ya alasannya apa nih Pak Abdul Jalil? Ya, karena sistem awal sudah ada, namun apa nggih, mengharuskan sebuah perbaikan begitu, Pak Agung. Oke, ya jawaban mahasiswa itu semua benar. Ya, ya satu. Ada lagi silakan. Eh, Kalau ada silakan. Kalau tidak ada ya kita diskusi. Monggo kalau ada. Revitalisasi SIM ini seperti revitalisasi pendidikan ini. Yang mana? SMK kan dulu kan direvitalisasi. Bangunan-bangunan lama kuno itu UNES itu apa yang Simpang Lima dan sebagainya atau kota lama itu yang direvitalisasi. Mungkin ada usul silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang lain selain dari Pak Abdul Jalal ya. Boleh saya, Silakan Pak Agung, Pak Tias. ya mungkin ini, Prof, apa ya istilahnya, eh, transformasi sistem Oh, informasi ya, pendidikan. pendidikan. Karena Ya, saya melihatnya ya bahwa sistem informasi itu seiring dengan perkembangan zaman itu kalau misalkan sistem itu sudah lama itu perlu dibuat lagi karena di dalam sistem itu tentu saja ada teknologi yang menopang di dalamnya dan teknologi itu biasanya menggunakan teknologi terkini atau kekinian. ya. Platform-platform yang dipakai, kemudian fitur-fitur yang dipakai itu bahkan kalau dulu sudah dipakai dan sekarang tidak digunakan itu banyak. Artinya Oke. harus dibuat lagi gitu, Prof. Oke, Water Nuan. Ya, benar ya jawabannya bagus ya. Nah, misalnya, ya ada namanya transformasi SIM pendidikan. Ini judul-judul kayak gini jadi menarik ya. Ya. Oke, ada lagi silakan Ibu Bapak atau mungkin terakhir yang terakhir ketiga kalau tidak ada ya cukup. Silakan. Modernisasi, Prof. Ya, Mahmuda, Bu Mahmuda apa modernisasi? Modernisasi ya. Modernisasi apa sistem? Ya sama sih. Alasannya apa nih? Lebih modern kan. Hampir Oke, sama dengan Pak Agus sebenarnya ya. oke. Ya, di modern. Lebih modern aja. Ya, bisa jadi ini Bapak. Terima kasih atas respon-respon dan tanggapannya. Bisa jadi jawaban Ibu Bapak itu lebih benar daripada saya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan tema tentang evaluasi sistem sistem informasi manajemen. Jadi, evaluasi ya. Jadi ketika itu bangunan-bangunan awalnya gitu ya dievaluasi lagi ruangannya bagaimana, bangunannya bagaimana, sistem totalitas apa namanya SIM itu seperti apa. Ya. Tapi nanti merujuknya benar seperti yang disampaikan Pak Abdul Jalal yaitu tentang revitalisasi. Bisa jadi yang disampaikan oleh Pak Agung benar transformasi. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Mahmuda juga benar yaitu tentang modern. Inti yang saya sampaikan sebenarnya adalah lebih cenderung ke evaluasi sistem informasi manajemen. Nah, dalam evaluasi sistem informasi, nah ini baru masuk ke teorinya. Itu sudah saya siapkan nih Bu Bapak ini sebenarnya 2 lembar ini ya. Cuman saya belum menulis, belum saya apa namanya cetak ketik apa namanya ketik di Word ya. Ini tulisan saya. Tapi tulisan cepat ya saya nulis berapa menit evaluasi. Nah, dalam evaluasi sistem itu ya, yang perlu dipahami ini sebenarnya saya ingin materi-materi manajemen ya. Ini ingin menyampaikan lebih cenderung tentang eh, aplikasi SIM ini yang dievaluasi dalam waktu tertentu itu apa saja. Sebagaimana yang tadi modern, ikuti zaman. Ruang-ruangannya apa saja. Yang pertama adalah salah tadi adalah tim audit yang khusus yaitu eksekutif ya dari organisasi. Jadi yang mengaudit, yang membuat evaluasi kayak tadi yang memutuskan siapa. Jadi tim eksekutif. Yang kedua tim audit yang internal.
Jadi dibuat tim khusus ya. Yang terakhir adalah organisasi konsultan dari luar. Nah, dari evaluasi ini, maka serangkaian tingkat berbeda, seperti evaluasi sistem secara menyeluruh. Kayak menyeluruh itu yang tadi gambar yang rumah-rumah yang bagus-bagus yang paling bawah. Ini adalah SIM-nya secara totalitas dirubah. Bahasa Pak Agung di sini mungkin transformasi. Ya, dirubah secara totalitas. Nah, evaluasi sistemnya bisa jadi hanya perangkat kerasnya saja. Laptopnya masih jadul, perangkat kerasnya yang dirubah. Atau evaluasi aplikasinya. Aplikasi yang sekarang kan kalau misalkan sudah warnanya hijau, kalau belum warnanya oranye, nah kayak gitu, merah dan sebagainya. Ini namanya evaluasi aplikasi. Di dalam kamarnya sudah mulai, ini perlu direhab, ini interiornya pindah ke sana, kamarnya pindah ke sini, dan seterusnya. Nah, tujuan evaluasi adalah menilai kemampuan teknis dari SIM tersebut, atau pelaksanaan operasional dari tersebut, atau yang terakhir adalah pendaya gunaan dari SIM tersebut. Apakah ini SIM-nya terlalu sudah bermanfaat atau belum? Atau yang kedua, SIM-nya apakah berdiri atau belum terintegrasi atau belum? Ini rutin ini, termasuk kayak kemarin dalam hari Rebu itu atau hari apa, saya evaluasi sistem, yaitu sistem persuratan dan kearsipan yang ada di Indonesia. Nah, evaluasi ini fungsinya untuk apa? Ya tadi perangkat-perangkatnya sudah memenuhi atau belum. Baik yang sudah berlaku saat ini, atau nanti perangkat yang penggantinya, atau yang baru. Tapi kalau dalam sistem biasanya pilihnya baru daripada cari pengganti. Ya. Terus tukuannya sekalian. Begitu. Atau evaluasi SIM yang dengan perhitungan secara kuantitatif. Nah, kuantitatif tadi itu namanya teori TAM. Artinya penggunanya bagaimana, terus kebijakannya nanti seperti apa ketika itu digunakan. Ini belum saya sampai tahap itu. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu menggunakan ini namanya teorinya teori TAM. Evaluasi secara kuantitatif ya, persepsi pengguna. Ya, aplikasi SIM dan analisis termasuk biaya dan manfaatnya. Beberapa hari yang lalu saya pernah menyampaikan satu sistem itu 150. Buku saya tentang EAC pembelajaran dulu di tahun 2015 sampai 2017 saya jual 500.000 hanya 50 halaman. Ya laku. Kalau itu dibedah, saya minta di hotel cukup peserta maksimal 10 orang dengan biaya 5 juta oleh pihak ketiga, ya penuh itu. Sebelum saya menjabat kepala UPT Asif ya. Itu artinya apa? Ada biaya alternatif. Makanya saya buat itu lebih cenderung kalau yang kemarin saya ngisi pelatihan itu misalkan yang pelatihan ini, misalkan EAC pembelajaran, yang dimana banyakkan guru-guru itu dimana guru-guru lebih banyak yang ikut ya dibanding dengan yang lainnya istilahnya. Nah ini itu saya gratiskan ini, ya, ini saya sebagai pembicara tunggal, EAC pembelajaran pelatihan saya pembicara tunggal. Kemudian praktek dalam lab. Nah ini dengan biaya 350 ini gratis, tapi ini tidak sampai online karena ini dengan biaya seperti itu pesertanya guru-guru dan pesertanya dari Undip juga pada ikut, maka ini ya biayanya terlalu murah ya. Itu yang saya maksud ya. Jadi kalau seperti ini ya jangan offline istilahnya ya, tapi jangan terlalu tinggi seperti itu. Nah, ini contoh aja pelatihan-pelatihan ya. Ini pelatihan yang berbayar tapi yang menggunakan UNES dengan bicara saya saja seperti itu. Berbeda dengan yang evaluasi yang seperti ini. Ya, ini namanya evaluasi itu, Bapak. Evaluasi dari sebuah sistem. Jadi surat yang Bapak Ibu main komputer, nah ini evaluasi. Dengan sekretaris universitas, saya sebagai bicara misalkan, nanti sistemnya yang diperbaiki. Jadi bukan apa istilahnya tiap orang membuat sendiri-sendiri dari sistem itu tersendiri. Evaluasinya. Nah itu ya, evaluasi bahkan 2 kali itu. Di UNES saya membuat evaluasi dari sistem tersebut. Ya. Nah kalau ini ternyata
program saya dari peserta pelatihan bermanfaat, mereka malah ngisi pelatihan lagi ya, alhamdulillah. Dan itu aja nama saya, jangan dihapus. Ya itu aja. Ini dari Purbalingga latihan gitu aja ya. Pak izin saya share ya silakan. Namanya ilmu kan biar bermanfaat ya, di share ya. Kayak gitu. Nah ini yang evaluasi saja 2 kali. Nah, ini tahap universitas. Sama seperti itu. Jadi sistem yang My UNESI tadi kita update lagi dan seterusnya. Oke, itu saja Ibu Bapak yang perlu saya sampaikan. Secara detailnya nanti besok materinya saya sampaikan ya. Oke, gini aja cukup enggak Ibu Bapak? Saya memang sudah terlalu lama. Kalau yang kedua, saya ingin menunjukkan salah satu hasil tesis ya, walaupun Bapak Ibu masih semester 1 ya, masih awal, tapi barangkali punya pendekatan. Ya, saya langsung aja Ibu Bapak ya. Biar Bapak Ibu punya gambaran. Istilahnya walaupun masih semester 1. Dari Kamis ada mahasiswa saya bimbingan tesis kalau tidak salah ya ini tentang pengembangan modul ajar KKNI pada materi pengelolaan kas kecil kelas 11 MPLB di SMK Astamitra Purwodadi. Nah, mengapa saya ingin memberikan contoh ini Kamis jam 7:30 kalau tidak salah saya sebagai pembimbing dan penguji ya. Kemudian mahasiswa ini kelihatannya dulu S1-nya saya ya, yang saya ajar. Dan ini prodinya prodi saya perkantoran, jadi dekat dengan saya. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan adalah di sini, metode. Nah, nih, bab 3 ini lebih cenderung mirip seperti mata kuliah kita, yaitu sistem informasi manajemen, di mana pendekatannya adalah R&D. Nah, ini saya belum selesai ngoreksi dari pekerjaan Bapak Ibu semua. Karena ini kalau Bapak Ibu membuat, itu otomatis R&D. Tapi kalau Bapak Ibu evaluasi, ya berbeda lagi teorinya. Bisa kuantitatif, bisa juga, tapi kuantitatifnya. Kalau evaluasi lebih cenderung ke kuantitatif. Kalau FGD enggak, ya. Ya. Kalau ini jelas, lebih membuat. Sebagaimana yang disampaikan jawaban Bapak Ibu, modernisasi, transformasi. Kemudian yang pertama adalah yang tadi yang disampaikan Pak Abdul Jalal adalah apa tadi? Revitalisasi. Nah, misalnya aja seperti itu. Maka yang termudah untuk Bapak Ibu semisal nanti tesis seperti ini contohnya ya Mbak Nani ini R&D. Tapi R&D-nya sangat mudah, sederhana sekali nih, 4D itu. 4D itu ya define, merancang, define, design, develop, dan diseminasi. Yang pertama mendefinisikan. Yang kedua merancang, yang terakhir mengembangkan, maaf, yang ketiga mengembangkan, yang terakhir adalah menyebarkan. Berbeda dengan penelitian atau disertasi, itu minimal malah 9 langkah. Susah itu, ya lama. Nah, kayak gini tuh ini Bapak. Definisi, merancang, mengembangkan, dan penyebaran. Nah, pikiran saya dari Bapak Ibu yang kemarin dikembangkan lagi aja. Barangkali bisa membuat karya ilmiah. Berarti kan nyicil, siapa tahu tembus Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, atau Sinta yang disyaratkan dalam membuat lulus tesis itu, tanpa membuat tesis misalnya aja seperti itu. Minimal Sinta berapa ya? Kemarin 3 apa 4 atau 5? Saya belum membaca yang terbaru. Ada informasi enggak Bapak Ibu? Kalau tesis minimal Sinta berapa? Berapa Ibu Mahmudah? Tahu enggak? Lupa. Lupa. Coba dibaca. Berapa Pak? Katanya sih 4 ya? 4. 4 bukan? 45 ya? 45. Oh, 45 itu bahasa saya enteng ini, jujur aja. Enteng. Yang susah itu 2. 1 dan 2. Saya lagi ngejar 1 dan 2 untuk naik pangkat rektor. Atau susah lagi Scopus. Nah, ini mudah nih. Ya, kalimat saya mudah. Dan Bapak Ibu insya Allah bisa lah. Ya. Karena ini tidak terlalu susah. Ini. Ya, mari kita lihat. Define itu prosedurnya apa saja. Ini yang dilakukan. Ini bukan berarti saya metodologi penelitian. Tapi lebih cenderung kepada, ya saya barangkali Bapak Ibu tertarik.
dari pekerjaan yang kemarin dilanjut saja. Siapa tahu juga Bapak Ibu, tak lanjut aja jadikan tesis saya, nah, siapa tahu. Saya sendiri saya tidak memaksakan itu. Front end analisis, analisis data awal, peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, sampai perumusan tujuan pembelajaran. Karena itu Mbak Nanik itu perkantoran, adalah gurunya guru perkantoran. Dia ingin membuat modul gitu aja. Modul yang berbasis KKNI tadi itu, yang berdiferensiasi itu saja. Nah, selama ini itu modulnya tidak sesuai dengan KKNI. Ya, ada itu. Ini tahap define. Yang kedua, tahap desain pengembangannya. Ada yang namanya penyusunan standar tes. Ada yang namanya pemilihan media. Formatnya bagaimana, initial dan seterusnya. Nah, ini namanya rancangan KKNI. Nah, nanti Bapak Ibu ya tidak sesuai ini. Bagaimana itu define-nya, bagaimana desainnya. Temuannya apa, bagaimana itu nanti mengidentifikasinya, terakhir mengembangkannya. Jangan lupa ada yang namanya ahli expertnya. Harus sesuai bidangnya. Misalkan kayak kemarin Pak Abdul Jalal itu baru sub bagian ruangan saja, ya enggak apa-apa. Tapi sesuai. Jangan yang, mohon maaf, misalkan humas misalnya ya, pengembangan saya bagian humas Pak Agung. Tapi ya otomatis yang ahli di humas. Tapi kan bukan berarti itu ahli di IT, enggak. Tapi yang di humas saja. Tapi yang terakhir, ya ini uji coba. Uji cobanya di tempat yang lain saja. Silakan Bu Mahmuda itu guru SD apa guru apa tuh Bu? Guru SD ya, Bu? Guru SD, guru semua mapel, Prof. Sama hafal. Tapi uji cobanya tidak di sekolah Ibu, di sekolah yang lain. Biar aman seperti itu. Artinya kan dengan posisi misalkan Bapak Ibu itu sudah guru, sudah ngajar, sudah pengalaman, sudah PNS, sudah punya pangkat, bahkan sudah kepala sekolah. Itu aman sekali itu. Surga lah istilahnya. Wis, sudah dapat tiket tol istilahnya. Tolnya sudah dapat, tinggal cepat saja. Nah, produknya misalnya itu jadi, ini hanya FGD saja. Si Juna itu nanti misalnya saja pengembangannya seperti apa, jadi seperti itu. Atau bisa jadi Juna menjadi rujukan, jadi yang paling bagus untuk level Jepara. Nah, Juna ini biar teman-teman seluruh Jepara itu dapat semua bagaimana. Tapi ya tadi bisa jadi ya saya gratiskan, bisa jadi tidak berbayar dan sebagainya. Dari modul ya saya gitu ya. Nah, ini namanya produk jadi modul ajar basis KKNI, skill kompetensi. Yang terakhir disebarkan. Artinya apa? Modulnya jadi dibagi. Nah, Bapak Ibu sistemnya jadi dibagi. Sebagaimana tadi gambar saya di Facebook itu R&D itu, Pak. Itu penelitian saya itu sebenarnya. Penelitian saya tahun 2015. Ya. Oke, kita share aja dulu. Ini misalkan. Ini kan sebenarnya penelitian saya. Oke, Scholar ya. Coba. Ya. Ya. Arsip. Aduh, arsip semua. Nih. Ini buku. Sebelum jadi buku kan dasar dari penelitian ya. Nih. Model arsip elektronik pembelajaran virtual dan akses. Ini mudah nih, Bapak Ibu. Mungkin orang IT paham. Ya kalimatnya bagaimana desain model arsip pembelajaran bersembunyi. Kalimatnya Mbak Nanik juga sama itu. Identifikasinya kalimatnya bagaimana yang sekarang. Bagaimana pengembangannya. Bagaimana cara penyebarannya dan sebagainya. Menu apa saja dan seterusnya. Ini penelitian saya nih. Dari akses tadi itu ada menu-menu, ya hanya surat masuk dan surat keluar. Kemudian saya buatkan menjadi buku, jadi modul, dan dari modul akhirnya banyak yang tertarik di ini tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 2015 ya. Sampai saya bisa keliling seluruh Indonesia. Mengapa itu akses ya? Karena targetnya hanya guru, berarti tidak usah nginstal itu mesti bisa semua. Karena setiap komputer pasti ada. Kemudian dari ini, kemudian saya kembangkan lagi yang berbasis website. Nah, contoh.
Ini masih akses ya, misalnya. Jadi penelitiannya kayak gitu terus saya itu ya. Arsip-arsip, nah, model proceeding masih sama ya, kayak gini kan tema-temanya kayak gitu kantoran. eh Masih sama dengan yang tadi. Sehingga untuk pengertian tidak ada masalah. Karena itu sudah jadi dalam penelitian, maka dikembangkan dalam pengabdian. Namanya produk saya e-arsip pembelajar. Tadi yang ini saya tunjukkan. Tahun 2015 pun sudah 11. Proceeding, praktek kimia pengabdian, OTS. Yang ada di jurnal Undip saya lupa. Itu basisnya sudah website. Oke, sebentar ya Bapak ya. Jurnal apa ya, saya lupa ya. Ada kok. Aplikasi coba. Praktek saya. Hmm. Oh, udah nemu ya. Apa Anda masuk di sini? Tapi ada satu di mana saya mengembangkannya yang basisnya website. Ya, evokasi dan seterusnya. Bentar, saya lupa namanya. Judulnya saya yang lupa mungkin ya. Azhari Trisna. Oh, kurang ya. Saya coba ya. UNS, pelatihan, UNES. Ini yang diundip. Ini yang berbasis website. Memang hasil elektronik berbasis diundip. Nah, pengembangannya berbeda ini. Ya, otomatis karena pengembangan aplikasi. Belum sampai kayak tadi evaluasi. Nah, ini Bapak, ini jadi ini sudah Sinta 2, 3, 1 tadi. Sinta 3, 4, 5 yang saya sampaikan tadi. Insya Allah Bapak Ibu bisa itu. Ya itu, saya ingin menunjukkan itu. Siapa tahu dari tugas Bapak Ibu yang kemarin mau dilanjut dan mau diselesaikan juga, akhirnya bisa lulus itu. Ya, di semester 3 sudah dapat punya artikel. Selesai Bapak, malam ini yang ingin saya sampaikan, saya ingin diskusi aja. Tidak banyak materi. Ya, itu. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan langkah berikutnya saya ini? Biar tidak terlalu beban juga dalam kuliah kita. Jadi tidak usah model presentasi-presentasi per mahasiswa atau per kelompok, tapi saya ingin ke karya saja. Seperti itu. Oke, itu aja. Silakan kalau ada respon, ada masukan dan sebagainya, silakan saja. Ini baru diskusi ya. Oke, gitu aja. Monggo, silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, diskusi aja. Silakan Pak Muharus. Terima kasih, Prof. Agung. Silakan. Oke. Itu tadi sebuah pilihan yang menurut saya sangat bagus selain di eh, tesis, Prof ya. Berarti Ya, kita buat R&D itu boleh. Berarti apakah nanti selain meneliti dan mengembangkan itu harus jadi produknya gitu, Prof ya. Misalkan kita buat aplikasi gitu. Dan itu ya. apakah boleh melibatkan tim IT, Prof? Terima Oke. kasih, Prof. Terima kasih Pak Magnus. Kalau kayak tadi itu, satu, Bapak Ibu yang penting punya desain aja. Pengalaman saya kan bukan orang IT, Pak. Sama sekali tidak paham itu. Walaupun sekarang bisa dan sebagainya, ya itu saya hanya bisanya akses. Saya pun awalnya dari ini kok Bapak Ibu. Ya, ini izin ya Pak Magnus ya. Kembali lagi ke materi. Saya itu dulu tidak terima. Prodi saya itu terlalu ketinggalan katanya. Ya, buku
Pendidikan. Nah, ini. Ini nomor 1. Saya itu ini nulis buku ini tahun berapa ya? Ini tahun 2010-an kalau tidak salah. Ya, dan diterima oleh Salemba 4. Saya waktu itu tidak paham yang namanya akses dan sebagainya. Saya hanya tidak terima ketika pekerjaan kantor itu kurang maju dibanding dengan akuntansi. Kemudian saya survei lah, Word itu buat surat bisa enggak? Mail-mail bisa. Excel perkantoran juga bisa. Dan sebagainya. Ini kan saya lama ya, istilahnya terjun ke lapangan, meneliti, dan sebagainya, mengkaji, dan seterusnya. Nah, apakah kayak gitu melibatkan orang IT? Tidak apa-apa. Cuman ya tadi ilmu utamanya yang di bidang Bapak Ibu manajemen pendidikan harus dapat. Kalau tidak dapat, ya jangan. Nah, contoh kayak gini kan waktu itu saya bidangnya perkantoran. Nah, saya harus dapat dulu bidangnya. Nah, Bapak Ibu pastikan bangunan dan ruangannya di bidang Bapak Ibu itu saja. Itu aman. Nanti kalau misalkan bukan orang IT, tidak apa-apa, maka didatangkan tim IT. Ya istilahnya Bapak Ibu punya orang kenal IT siapa. Di sini kelihatannya yang mahir IT yang sering jualan laptop juga nih Pak Dwi Agung itu rajin itu ya. Yang ini dijual, ya, laptopnya maksudnya. Ya, itu ahli juga, malah si Juna malah dari dalam itu malah bisa jadi sih itu aja. Setelahnya tidak terlalu detail. Nah, nanti kan ada namanya tim ahli tadi itu di tahap yang ketiga pengembangan. Nah, jadi websitenya itu tidak 100% Pak. Cukup 30% tidak apa-apa, atau buku petunjuknya jadi aja tidak apa-apa. Ya, saya melibatkan peneliti yang kedua namanya Trisna. Trisna itu mahasiswa saya, tapi pintar IT. Nah, sebaliknya kalau di UNES itu konsepnya saya semua, tapi yang mengerjakan tim IT. Sehingga saya bersanding dengan sekretaris universitas, Pak WR2, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Itu contoh aja seperti itu. Jadi artinya apa? Konsep dari Pak Marus saja yang kuat. Tapi setelah itu desainnya dan sebagainya bisa minta tolong orang. Yang penting Pak Marus juga coba ceritakan kronologi konsepnya Pak Marus seperti apa. Situ aja bisa menerangkan. Seperti Ray Surya ya jangan, karena itu atau yang ahli ya beda. Ya, sehingga saya ingin bidang saya perkantoran saya dapat. Itu bidang manajemen perkantoran saya dapat. Itu yang bisa menjelaskan saya. Tapi kalau sudah masuk ini, masuk itu, saya tidak bisa. Saya melibatkan orang lain. Nah, itu yang penting ilmu utamanya saja Pak Mahfud. Di bidang Bapak Ibu dapat syukur bidang PAP itu. Apa itu? Yaitu administrasi pendidikan. Yang sebagaimana dalam silabi itu mesti benar. Dan Bapak Ibu sih lolos itu. Ya, seperti itu. Itu ya Pak Marus ya. Tidak apa-apa itu. Saya pun melakukan seperti yang Pak Marus. Ya, Prof. Terima kasih. Sami-sami. Sama orang Jepara itu malam-malam kuliah pakai peci gitu ya. Ngaji ya. Ya, ada lagi silakan. Ini Pak Abdul Jalal kemana ini biasanya? Mesti, ini muncul lah kira sedang makan malam ya. Oke, ada lagi silakan. Ini setuju juga Pak. Nah, saya pengennya kayak gitu ya. Per basisnya per orang saja. Nanti ketika itu nanti ujian semester ya sudah tidak ada ujian semester, ujiannya dari ya mulai perkuliahan itu Bapak Ibu merevisi, mengerjakan dan seterusnya. Pengen karya tulis lah, saya pengennya seperti itu. Netes berupa proyek. Yang ini saya terima dulu Izin, aja. Oke, silakan. izin Prof. Oke, Prof. Pak Agung. Dwi Agung, oke. Oke. Begini, Prof. Agung. Tentang pemilihan tema tesis ini, apa namanya, memang yang menjadi tugas utama dari kami. Artinya, tesis itu kan tidak usah bagus-bagus, yang penting dikerjakan gitu ya, dan cepat lulus gitu. Kemarin maksudnya Prof. Arif seperti itu. Nah, sampai saat ini tuh yang kami ketahui atau saya mungkin ya, itu kan
tesis itu melalui beberapa pendekatan atau metode penelitiannya menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif. Sementara dua itu yang ada di benak kami. Betul. Terus kemudian pernah saya tanyakan sama Prof. Agus mungkin di metodologi penelitian itu. Kalau misalkan kita mau mengembangkan atau mengevaluasi sebuah sistem informasi, betul kan di sekolah sudah ada gitu kan. Terus itu ternyata tools yang dipakai untuk penelitian pun berbeda, tidak kuantitatif, tidak kualitatif gitu. Nah, mohon pencerahan dari Prof. Agung, kira-kira kalau kita mengambil tema tentang evaluasi sistem pendidikan itu nanti tools atau metode penelitiannya itu seperti apa? Terus kalau boleh nanti Prof. Agung bisa dong di-share tesis yang tadi di-share screen itu buat referensi untuk kami gitu, Prof. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Nih Pak Agung ya. Ya gini, Bapak Ibu juga harus paham ya Bapak Ibu. Dalam sebuah dosen itu punya aliran, madhab lah bahasa keren. Ada yang kalau Islam ya Syafi'i, ada yang Hanafi, ya, dan sebagainya. Di Indonesia ada Muhammadiyah, dan dosen pun sama. Saya sebut aja ya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, Prof. Agus Wahyudin. Itu kuantitatif sekali. Dalam bahasa kuantitatif itu kuantitatif plur. Pak Arif, profesor, ya itu kuantitatif sekali. Dosen saya S1. Bu Nina Oktarina, dosen saya S1, itu ya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau Bu Nina lebih cenderung ke pengembangan. Ada dalam dosen-dosen tertentu tidak mengenal yang namanya penelitian yang saya tampilkan tadi itu, atau penelitian pengembangan. Alirannya hanya dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dua itu aliran. Nah, nah tadi itu ada dosen yang dalam tanda kutip ekstrim, yang namanya R&D itu bukan metode penelitian, atau bahasa Pak Agung adalah Pak Dwi Agung tools itu, bukan. Yang penelitian itu alirannya dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau gabungan kuantitatif dan kualitatif namanya mix, ya. Tapi R&D itu tidak ada. Nah, kayak gitu. Tapi ada juga, nanti ada profesor atau dosen. Biasanya dari FT itu banyak. Contoh Sugiono itu, gitu aja saya sebut itu. Sugiono itu orang teknik. Dia alirannya adalah R&D. R&D ini banyak dikembangkan, contoh di teknik. HP jadul sekarang jadi HP baru. Konsep mobil dulu sekarang mobil baru. Itu karena alirannya adalah aliran R&D. Nah, R&D itu bergeser ke dalam dunia pendidikan. Contoh yang saya tampilkan kayak tadi, dulu tidak ada modul, sekarang buat modul. Ternyata modulnya dulu buruk, sekarang ada yang berbasis ini. Nah, ini namanya adalah R&D. Nah, makanya malam ini saya ingin menampilkan contoh-contoh tesis itu. Dan itu di UNES juga banyak. Ya. Kemarin saya juga nguji Happy itu ya, tesis sama. Dia membuat bahan ajar, modul bahan ajar kelihatannya. Saya lupa. Coba saya buka dulu. Ya. Ini apa ya? Ya. Yang ini. Itu juga Randy. Ya tadi, alirannya berbeda. Tapi ketika itu Bapak Ibu mengambil tema ini, insya Allah yang namanya Kaprodi, Prof. Arif itu memahami. Kalau ini ya nanti ditemukan dengan ini. Kalau orangnya ini judulnya ditemukan dengan ini. Ini rahasia dapur Kaprodi. Aji Teddy. Nah contohnya. Ini mohon maaf ya, walaupun semester 1 ya mimpinya ke sana. Ya, ini ada yang bimbingan ya, saya tulis saya ACC aja. Nih, suruh buat PowerPoint. Tetap gitu Pak, Bu. Nah, saya. Nah, kemarin saya itu nguji ya. Mudah-mudahan masih ada. Dekan Nasional Ganes, saya selfie. Masih ada nggak ya? Happy. Oh, sudah lulus. Happy.
Iya, ternyata sudah keluar dari data ujian ini karena dia sudah selesai. Ya, ya kemarin tadi ya 1 hari yang lalu saya tanda tangani namanya Happy itu orang Kudus ya. Dia lulus dengan ya tadi menggunakan penelitiannya adalah menggunakan R&D. Ya, itu bagus itu Bapak ya. Mungkin saya WhatsApp ya kalau ada ya. Ya nanti ya, setelahnya sambil jalan lah. Itu dia menggunakan R&D dan itu diakui oleh Prof. Kardoyo ya. Contoh aja nih. Nah, nanti akan menemukan penguji-penguji itu ini sama ini ya kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam aliran-aliran penguji aliran-aliran apa namanya dosen itu juga ada yang namanya istilahnya ini alirannya ini. Nah, contoh aja seperti itu. Teman saya yang di data Sikadu saya sudah ada. Judulnya tidak ditampilkan. Dia orang akuntansi. Oke. Ah, nih. Judulnya saja ya, Bapak ya. Jumat ini saya ngecek. Waduh, sudah saya hapus nih. Ah, sudah saya hapus, Bapak. Undangan signifikansinya. Ya, ini yang saya ingin tampilkan adalah judulnya tadi itu, temanya. Judulnya terus alatnya. Kalau happy ini lebih cenderung ke alatnya adalah apa namanya R&D tadi itu. Ya nanti saya kirimi aja contoh-contoh aja Pak. Ya, Pak Agung ya jawaban yang tadi itu biar Pak Agung bisa memahami. Nah kembali lagi ke pertanyaannya, artinya kayak tadi dosen punya aliran-aliran sendiri, fungsi sendiri. Nah nanti biasanya ketika punya aliran-aliran sendiri, dan mungkin yang kuantitatif dikumpulkan dengan kualitatif. Biasanya R&D ya dosen cenderung ke R&D. Nah Bapak Ibu silahkan dikaji, saya alirannya apa. Nah gitu. Nah, tapi saya harus belajar kuantitatif, ya harus belajar kualitatif. Nah, sehingga ketika evaluasi kayak pertanyaan Pak Agung tadi, itu arahnya kalau saya evaluasi lebih cenderung ke kuantitatif. Dari judulnya nanti sudah kelihatan. Nanti kalau judulnya dari temanya pengembangan atau aplikasi dan sebagainya, mesti ada ini. Seperti itu Pak. Ya, jadi nanti ada beberapa tema, misalkan walaupun itu SIM, bisa ranahnya kuantitatif, bisa ranahnya R&D. Nah, ada perbedaan pendapat R&D itu bukan metode penelitian atau bahasa kamu tools itu bukan. Memang tidak ada itu aliran seperti itu. Tapi itu dalam dunia teknik ternyata diakui. Ah, seperti itu. Pak Agung nanti alirannya apa? Kurang lebih seperti itu Pak Agung. Iya, iya. Nah, Iya, Prof. Ya, nah, kebetulan saya kan background-nya di teknik. hmm, Jadi dulu waktu skripsi itu memang tidak ada analisis data seperti itu. ada Ya, ya. iya, pakai blok apa uji blok gitu loh, sistem informasi yang dulu saya buat itu kan bikin sistem informasi berbasis web gitu loh, Prof. Itu Ya, memang nggak ada kuantitatif, kualitatifnya nggak ada. ya, benar itu Pak. Menurut saya benar itu. Ya, jadi ya memang tidak ada memang. Ya, di setelah itu ya baru di ya ini tapi ini fakta ada seperti itu istilahnya ketika itu tesis berbeda dengan yang di teknik seperti itu. Aliran ini mungkin belum pernah dengar ya, coba kita lihat. Tapi itu nanti kalau disertasi malah beda lagi itu. Ya, pengembangannya lebih detail lah, menciptakan dan sebagainya. Dan itu nyata. Apalagi manajemen R&D sangat mungkin. Kalau yang di teknik ataupun yang kualitas R&D kalau di UNES ya saya sebut aja misalkan ada namanya Prof. Samsudi. Wah itu R&D-nya keren. Kalau di Indonesia Sugiono itu keren. Dan biasanya di bidang yang IT, teknik, makanya R&D. Kalau IT-nya teknik sama IT saja tidak seperti ini, berbeda. Ya tadi ya kita kan pendekatannya ke administrasi atau manajemen. Nanti ada planning, organizing atau pelaksanaan sampai evaluasi itu ada.
Nah, bicara kayak gini, itu jangan ke Prof. Agus Sayuti. Prof. ini ya adanya ya X sama Y sebagaimana rumah muda. Saya sama kamu variabelnya dijodohkan sama mediasi. Ya. Saya melalui moderasi. Tetap ada kekuatan yang berpengaruh, ada kelemahan dan sebagainya. Itu berbeda. Nah, Karena ini filosofinya berbeda itu. Tapi yang ingin saya kayaknya tanyakan, Prof. Yang ingin saya tanyakan, Ah, filosofinya berbeda. Nah, ini lagi kembali ke atas. Prof. Ya. Ya, Tanya, Prof. silakan tanya apa, Bu? Nah, bagaimana nanti prosedur pembagian dosen pembimbing ya? Apakah dosen pembimbing akan disesuaikan dengan genre kita atau kita nanti menyesuaikan aliran mereka? Karena kalau misalnya tidak sesuaikan mungkin akan mempersulit diri sendiri. Nah, kemudian kalau kita belajar dari metodologi penelitian yang disampaikan Prof. Agus kan harus ada X dan Y tadi kan, Nah, dan ya. ada mediasi atau moderasi untuk pembaruan. Tapi saya sering baca nih judul-judul itu cuma kayak gini, analisis pendidikan seksual misalnya di SD mana gitu, semacam itu. Jadi ini judulnya kok nggak ada X-nya gitu. Apakah X-nya tersembunyi atau bagaimana gitu? Mungkin tolong pencerahannya. Ya Jadi itu sering Kak. dapetin judul tuh justru nggak ada X-nya di mana gitu. Terima kasih. Iya. Ya sama-sama Ibu. Ya. Ya, kalau judul lebih baik terakhir aja. Tapi kalau nanti yang pertama Bapak Ibu adalah intinya ada di mana itu. Istilahnya yang Bapak Ibu mau diselesaikan poinnya ada di mana. Jadi kalau memang judul seperti itu, saya itu dulu waktu skripsi judulnya direvisi tapi nggak sampai ke isi, ya hanya revisi judul. Tok. Sebentar, saya tunjukkan aja. Aduh, 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 aduh. Eh, Jin saya share. Sekali lagi Bapak Ibu konsen kepada kajian Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, setelah itu konsen. Yang kedua adalah, oke sudah. Nggak usah terkait bingung dengan judul itu menurut saya. Judul itu nomor yang sekian. Ya, yang penting menarik ya Prof ya judulnya ya. Justru bukan judulnya, kajiannya menarik. Nah ini, judulnya model penyelenggaraan keaktifan berbasis komitmen. Ini kira-kira kuantitatif atau kualitatif? Tuh. Kali apa kuanti? kuantitatif. Kualitatif penyelenggaraan. Kuali. Tapi bisa dikuantitatifkan mungkin. Jadi kuantitatifkan. Nah kayak gini nih. Judul itu menipu ya Bapak ya. Ini seperti casing gitu. Ya mari kita lihat intinya. Ini disertasi saya tahun 2023. Ya. Oke, saya langsung aja. Ini kuantitatif. Bu. Ya, awalnya saya itu pengembangan, tapi pengembangan saya bingung banget. Orang lulus-lulus akhirnya, ya walaupun saya lulus 3 tahun, saya membuat disertasi juga. Satunya untuk penelitian, pengembangan, satunya lagi untuk disertasi. Ya, kopior bahasa Jawanya lah gitu. Aduh. Ini. Ini mediasi. Ini kuantitatif. Tapi judulnya tidak ada pengaruh kebijakan, pengaruh sarana, pengaruh kompetensi, pengaruh pendanaan terhadap akuntabilitas melalui komitmen partisipatif terintegrasi. Ini kuantitatif. Tapi judulnya kalah model. Di mana tulisan kebijakannya? Di mana tulisan persaranannya? Di mana tulisan kompetensinya? Ya tah? Nah, itu nanti seiring jalannya waktu, masalah seperti ini Bapak akan mudah. Apalagi ya jadi tesis. Kalau tesis itu judulnya pengaruh X dan Y. Pengaruh X, 1, X2, X3 terhadap Y melalui ini. Kalau ini, nanti ada triknya, tapi saya tidak masuk ke dalam itu.
karena nanti terlalu menjauh ya, karena saya bukan dosen metodologi penelitian. Artinya yang penting Bapak Ibu konsepnya ke isinya dulu aja. Nanti masalah judul dan sebagainya bisa yang ya mengikuti proses. Kalau yang nanik kan jelas judulnya pengembangan. Itu mesti hari ini. Wes gitu aja. Itu ya Itu Bu Muhammad ya. prosedur bimbingan tadi, dosen pembimbingnya itu loh, Prof. Prosedur bimbingan Ibu Yang Bapak lebih baik kan gelarnya dosen pembimbingnya kita dikasihkan, kita nggak milih gitu kan, dikasih. setahu saya Kita yang nyesuaiin. kalau setahu saya di mahasiswa boleh milih enggak ya? Setahu saya boleh milih ngajukan. Hmm. Nanti masalah ACC atau tidak itu urusannya Kaprodi. Makanya yang nomor 1 diajukan. Nah, Yang Bapak Ibu, ini saya suka ini ya silakan Bapak Ibu ajukan. Dan sebaliknya ketika itu tidak cocok, Bapak Ibu juga mengajukan untuk pindah atau ganti dosen pembimbing juga boleh. Tapi minimal 1 tahun. Setahu saya. Nanti Bapak Ibu mengajukan dan sebagainya. Saya diajukan untuk pembimbing S3, tapi syarat saya belum memenuhi. Harus letter kepala, saya belum letter kepala. Kemarin dari WNY saya minta validator isi, saya belum memenuhi ya, karena saya juga baru. Tapi kalau ngajar dan sebagainya enggak apa-apa. Itu ya Bu ya. Itu Bapak nanti ngajukan, adanya ada siap. belangko Makasih, Prof. sesuai dengan temanya ke prodi. Nah, prodi saya kurang tahu ini apakah berdasarkan kemampuan atau yang kedua berdasarkan pemerataan dan sebagainya. Tapi bisa itu. Bisa ya. Aman ya. Yang penting nyaman gitu ya. Di WA dosennya di WA ya mau dibales itu ditemui ya mau. Itu ya Bu Mahmudah. Nah, itu Siap, malah ada Prof. yang ternyata jawabannya sebenarnya terima kasih Prof ya Pak Mahfuz, Pak Bu Mama ya, Mama Bu. Modelnya ngeri ya, ngeri ya Bu ya. Itu se-Jawa Tengah. Oke, silakan ada tadi Pak apa ya? Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Prof. Pak Edi, ini silakan Pak Edi. Iya. Kami sangat tertarik tadi Prof, tentang apa persiapan tesis ini kan kita terus terang belum punya gambaran lebih detail. Nanti teknis pemilihan kita masuk kuali atau pakai kuantitatif atau pakai yang modelnya panjenengan itu. Nah, mohon arahannya Prof, terkait itu apa yang harus kami eh, apa namanya persiapkan khususnya dalam nanti kita memilih model-model tadi, Prof. Apakah nanti kita bisa mengajukan sendiri sesuai dengan gambaran yang atau ide yang kami miliki atau kita seperti tadi yang disampaikan beberapa teman kami atau kami mengikuti dari dosen pembimbing, Prof. Mohon apa namanya penjelasan terkait dengan itu tadi, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini sekali lagi pembahasan jangan terlalu melebar. Ya. Satu, saya bukan kaprodi. Yang kedua, saya bukan apa namanya dosen metodologi penelitian. Ya, saya hanya memancing aja. Selainnya pekerjaan Bapak Ibu aja, dibuat karya ilmiah itu aja. Intinya seperti itu. Syukur malah berhasil menjadi tesis. Gitu. Nah, ketika metode mata kuliah saya itu dekatnya dengan R&D, bukan dekat dengan kuantitatif. Kalaupun kuantitatif itu bisa. Sebagaimana pertanyaan tadi Pak Agung, saya belum memberikan contoh-contohnya. Cuman kalaupun teori, saya sebenarnya teorinya teori TAM. Ya, teori TAM itu seperti ini, Pak Agung. Ya, ya kalau teorinya TAM, otomatis larinya ke color ya. Ini teori TAM. Persepsi. Nah ini teorinya TAM. Persepsi penggunaan dan persepsi kemudahan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen di desa smart. Ini kuantitatif. Tapi yang Pak Agung nanti Pak Dwi Agung nanti bisa jadi tugas saya menolak tugas ini seperti ini. Karena apa? Lah ini kan penelitian, saya bukan penelitian. Saya lebih cenderung membuat sistem. Kalau mengembangkan ini ya silakan, tapi untuk tesis. Tapi untuk mata kuliah saya tidak boleh. Nah, kayak gitu menurut saya.
boleh kayak gitu, tapi dievaluasi dengan saya kayak tadi membuat rumahnya direhab dan ini contoh aja. Ya, nantinya jangan terlalu menjauh dengan mata kuliah saya kan kayak gitu. Mata kuliah saya ya sistem informasi, tapi minimal sudah tahu. Ya, boleh kayak gitu Pak apa tadi Pak Dwi Agung, tapi ya kayak tadi ya jangan terlalu menjuru terlalu jauh. Ya tadi ya, cara menjauhnya ya minimal saya di nanti saya besok saya kirimkan materi evaluasi ya, kayak gitu. Evaluasinya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi bukan sampai ke seperti yang di Pak Agus Wahyudi nanti ada X1, X2 dan seterusnya. Ya Pak Edi Ilianto jangan terlalu jauh. Intinya mata kuliah ini kalau memang itu disepakati dengan karya ilmiah, saya siap. Ya, tapi ya cenderung kepada sesuai dengan karakteristik mata kuliah kita. Ya kayak tadi sesuai dengan RPS, ada yang membahas tentang keuangan, ada pegawai, ada yang di tempat Bapak Ibu dan seterusnya. Gitu Pak Edi. Tapi kalau nanti ingin menjauh ya nanti ada mata kuliah sendiri. Nah, mengapa saya mengajak seperti ini? Untuk menghindari, karena saya dosen tunggal bisa jadi. Saya ingin minggu depan sudah usah kuliah lah, Anda mikir gitu aja. Ya, ditulis, saya gitu. Masa kuliah tiap minggu, saya dosen tunggal toh. Berarti kan ya sibuk, saya juga sibuk, saya kepala UPT kan kayak gitu. Masalahnya kan seperti itu. Nah, biar belajar juga seperti itu. Tapi Bapak Ibu juga tidak usah berkelompok. Nah, berdiskusi tidak apa-apa. Daripada per orang nanti presentasi atau ada kelompok dan sebagainya. Studi kasus lebih baik ini diperdalam sekalian. Juga pikirannya seperti itu. Sederhana aja sih. Ya. Menghindari kebosanan, misalnya tunggalitas dosen, seperti walaupun sebenarnya namanya dosen. Itu ya Pak Edi ya. Mohon maaf, saya tidak bisa sampai dalam. Nanti kalau dalam, jangan mata kuliah ini. Ya, nanti ketemu di kafe, ya mau kayak gini, tidak Oh, apa-apa. iya, terima kasih, Ya, Prof. ketemu di mana itu, samping yang Unisnu itu saya pernah diajak oleh pihak Unisnu ngisi acara apa itu ya. Saya diajak malam-malam di situ, enak itu. Ya. Nah, siapa saya di Jepara, misalnya aja seperti itu. Tidak apa-apa, kalau gitu. Ya, ada lagi, Bapak? Dari saya Pak Agung. Pak, nih, Pak Abdul Jalal, nggih, monggo Pak Abdul Jalal, langsung aja. Berarti kalau saya simpulkan dari judul yang kita ajukan kemarin atau gagasan yang kita tuangkan kemarin itu, kita kembangkan kembali begitu. Mungkin lebih condong ke R&D-nya, begitu ya Pak. Leres, Untuk Pak. Ya, menghasilkan sebuah produk atau rancangan produk lah begitu. Beserta metode-metodenya begitu. Atau ya, sesuai alur R&D-nya begitu. ya, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa R&D, cuman yang tadi yang bahasan apa namanya? Untuk yang bahasan apa namanya? Eh apa ya? Produk. Oh, kalau intinya gimana Pak? Saya akan malah hilang konsentrasi. Gimana? Ulangi lagi Pak, Pak Abdul Jalal. Ya, berarti nanti kita kan mengembangkan gagasan yang kemarin kita tuangkan dalam tugas yang UTS kemarin itu dengan cara R&D. Nanti hasilnya ada gambaran umum terkait dengan eh, produk rancangan yang akan kita buat. Kan begitu. Ya, setuju. Kayak gitu. Kecuali yang pertanyaan Pak Dwi Agung tadi. Saya belum memberikan gambaran tentang yang evaluasi. Karena saya juga memberikan teori-teori evaluasi tadi yang pengaruh persepsi benar. Cuman saya khawatir ketika itu pengaruh persepsi dan sebagainya jadinya penelitian yang kuantitatif. Nanti sistemnya ada atau enggak, bisa gitu. Bisa kuantitatif ya tadi, tapi diarahkannya ke sistem, maksudnya seperti itu. Tidak membahas tentang kuantitatif sekali. Itu yang agak susah yang di pertanyaan Pak Dias. Tapi kalau untuk yang R&D dan sebagainya aman itu. Tapi untuk yang ya makanya mungkin pertemuan depan saya akan carikan teori-teori
perguruan tinggi tadi itu atau teori-teori evaluasi yang khusus yang ada dalam sebuah sistem. Ya, di mana larinya adalah ke kuantitatif. Ya, kalau hari ini kan saya malam ini saya ke pengembangan seperti itu. Berarti nanti metodenya pakai studi literatur gitu, Pak Agung, atau Enggak, gimana? langsung metodenya langsung R&D, Pak. R&D ya, Langsung berarti. R&D. Iya, Berarti mungkin itu nanti gagasan dari kita begitu, rancang bangunnya atau konsepnya dari kita sendiri atau dari gimana? kita sendiri. Dari kita sendiri, tapi tidak sampai ya tadi itu apa namanya, Pak? Tidak sampai pada mengundang apa namanya ahli. Kali. Ya bisa jadi kan ada 4D ya, paling baru dua D gitu. Nah, kan nanti kan ada 4D ya desain, paling hanya 2D. Walaupun development ya tanpa ahli kayak gitu. Nah, paling seperti itu. Jadi udah 100% jadi. Bahasa saya itu ya hanya berapa persen, istilahnya ya bisa jadi hanya 50% aja menurut saya sudah bagus. Menurut saya tapi ya Pak. Ya. Intinya ada seperti itu. Karena kemarin yang tugas sudah kita kumpulkan kan kemarin nih, Hmm? Pak Agung kan minta abstrak juga, terus Ah, karena kita tadi minta abstrak kan artinya kita sudah punya gambaran sampai jauh gitu. hmm, Kan yang kita tuliskan kan itu mungkin dari hasil yang mungkin dari studi literatur atau bagaimana itu yang kita tuangkan dalam abstrak atau hasil yang kemarin kita kumpulkan. Berarti ini besok kita bedah kembali dari awal judul yang kita tawarkan atau kita tuliskan di awal, terus hmm. nanti kita buat R&D-nya begitu. Iya, kalau saya gitu aja. Kecuali yang pertanyaan Pak Agung tadi itu, Pak Agung tadi itu, yang evaluasi. Karena itu kalau evaluasi lebih cenderung arahnya kuantitatif. Ya Pak, setuju Pak. Kayak gitu. Nah gimana kayak gitu Bapak Ibu, saya bawa seperti itu, setuju apa enggak? Artinya sekalian gitu aja. Karena Kalau kan kita nanti harus belajar R&D juga, belajar tentang mm-mm. konsep-konsepnya kan begitu. Iya, Maksudnya arahnya kan seperti itu. Tapi kalau saya kayak gitu, paling hanya sampai 2 tahap, Pak. Nggak sampai kepada 4 tahap tadi itu. Lihat gambaran tadi itu hanya 2 tahap. Jadi belum sampai kepada yang ketiga dan yang keempat. Nanti Bapak Ibu malah kerepotan, yang keempat malah kuliah saya stres nanti. Ya, seperti itu. Tahap 1 dan 2 aja sudah cukup. 4D aja itu yang tadi. Gitu ya Pak ya. Saya setuju itu. Ya. Oke. Nanti ya, kalau Bapak Ibu setuju ya lanjut. Kalau enggak ya kembali sebagaimana kuliah-kuliah yang lain. Kita buat kelompok, kita diskusi, presentasi kayak gitu. Prof. Monggo, saya enggak maksa. Setuju, Ya, Prof. Lebih bisa menggali ide-ide kita, Prof. iya memang tujuannya Tidak, gitu. ya Ya, tidak monoton. ya monggo yang lain. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju, Prof. Ya, misalkan Pak Maruf sudah, ya. Pak Abdul Jalal setuju. Ya, boleh tanya. Ya, setuju. Ya, Bu Indri, alhamdulillah ya. Ya, setuju. Yang Setuju, setuju Bro. itu. Ya, sudah kalau ini Bu Istiqomahwati setuju enggak, Bu? Mana Bingung, suaranya? Prof. Syukur, Masih bingung, belum bisa jawab. enggak apa-apa. Belum, Nanti hati dan pikirannya belum bersepakat. ya, nanti pegangan kalau Belum klik, Prof. Ya. enggak apa-apa proses. Ini Pak Arianto lagi sibuk ini, Pak Kepala Sekolah ya. Pak Arianto Kepala Sekolah ya. Kepala sekolahnya Pak Pak Agung Agung. ya lagi Ya, ini sibuk. baru di Novotel. Nah ya sibuk, enggak apa-apa lah. Oke, itu apa coba ya. Nanti kalau saya ke mana? Ke mana sih? Parah. Ke Para. Nah, Sini, nanti sini. ini nih. Deket, Ini. Prof. Kita Ini nih. setengah jam nyampe. Saya jadi Iya. memori saya ini. Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Background-nya kok masih ada ini acara di apa namanya? Gram ini. Ya, saya pernah acara ini 10 Februari 2016 dulu ya. Mm.
itu membuka acara. Nah, tapi jawab apa enggak? Nah, nanti kalau kita ketemu bahasanya beda sampai nyemplung-nyemplung jauh-jauh enggak apa-apa. Tapi karena ini bingkai tema makanannya sistem informasi, saya membatasi diri. Nanti piye toh Agung ngajari kok malah yang lain-lain ya, saya enggak enak. Gitu. Terus yang di RPS kan tidak sesuai nanti. Ya RPS kan ada kesiswaan, akademik, kepegawaian, keuangan. Nah, Bapak Ibu ngambilin salah satunya apa? Atau tugas MIT sih saya turunkan. Nah, dikembangkan lagi. Jadi sekalian. Modelnya jangan setiap minggu kuliah. Karena dosennya tunggal saya tok, kemungkinan ya besok belajar mandiri. Saya semangat lagi Cocok, Prof. mandiri. Cocok. Gitu aja gimana? Cocok, Prof. Saya Prof. jujur-jujuran aja lah. Aku sih Sesuai yes. sesuai Saya yes. ekspektasi. Fix nilai kalau Bapak Ibu banyak senyum dan di sini terlihat sumringah tertawa ya cuma nilainya A gitu aja. Guru Ya. happy. Amin, 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 amin. Kalau sedih cuma kayak tadi ya sudah nggak usah. Itu enggak. Yang penting yang mudah-mudah aja. Yang penting jangan sampai Nama Pak Hedi. seperti jus sekarang itu. Itu bunuh diri itu ya sini. Ya saya juga menghindari itu. Menghindari itu. Ya karena Stres. susah bilang aja stres. Oke itu aja cukup ya. Ada lagi enggak? Cukup ya. Cukup. Prof. Cukup. Kalau cukup ya sudahlah. Ya senang gitu aja. Ya dapat sedulur gitu, tambah sedulur itu aja. Emang ada rencana ke Semarang? Kenapa, Prof? Memang ada rencana ke Semarang. Kemana ke Semarang? Kalau rencana sering gagal, Prof. Ada. Mendadak saja malah Iya, bisa. sibuk semua masalahnya. Harus dadakan aja. Besok berangkat, wah langsung jadi gitu. Berangkat dari Jepara jam 10 sama aja. Jam 2 Rencananya itu subuh, habis subuhnya pagi. Ternyata nggak bisa. Saya, Prof. Iya. Sebenarnya kalau Pak bisa Agung ngajak pagi, habis saya subuh, ketemu bisanya jam bisa. 10. Ya memang tidak boleh rezeki daripada apa-apa. kita dibawa ke atas saya sih nggak tegel gitu ya. Kemarin kalau Pak Agus nggak mundur saya siap itu jalannya jam 3 saya di kampus. Sesuai jadwal saya siap. Ya sudah kalau mundur-mundur malah kasihan jenengan nanti nggak pulang Jepara. Kebanyakan truk macet malah apa-apa. Ya, betul, Prof. Ya iya saya kasihan jenengan. Terus pulang gitu aja. Oke cukup Bapak ya kita aja. Nanti kalau ini Iya, disepakati ya makasih, Prof. minggu depan belajar di rumah saya ingin belajar tugas panjenengan semua itu waktu saya juga ada Pak. Oke kita aja ya. Mari kita Islam semua ya ini baca Fatihah baca. Ini Pak Yai, Pak Kiai Makhrus atau Pak Kiai Pak Kiai bacakan biar saya tambah sukses dan naik pangkat ya Bapak Ibu juga lulus juga semuanya. Amin. Moga Pak Makhrus mohon didoain Pak Makhrus. Matur nuwun, Prof. Agung. Ya. Semoga teman-teman kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diridhoi dan mendapatkan manfaat berkah ilmunya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Barakatil Fatihah. Ya, amin. Terima kasih Prof. Agung dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat doa dari Terima kasih juga Prof. Makhrus. Makhrus ini. Senang ya kelihatannya kalau kuliah kayak gini ya. Tidak musuhan ya. Iya, senang Prof. Iya. Jadi profesor semua. Amin. Kecuali semuanya semua. profesor. Amin. Amin. Putus sepakatan bagaimana satu pilihan. Ingat ya satu pilihan. Saya baca-baca saya. Iya, ini cocok ya. Ya itu aja Bapak. Cukup ya. Minta tolong divalidasi. Hadir semua lah ya. Pak Arianto masalah tugas saya Alpa nanti kepala sekolah saya datang ke Jepara malah udah dikasih durian dikasih atuan.
Monggo Prof Agung, kalau misalkan ada waktu nanti kita undang untuk PKS Iya, PKK Jangan workshop. dadak, Pak. Kalau dadak kita Nanti kopdar di kita sini. jemput saja Mas eh, Agung. Iya, Kita jemput saja Mas dijemput. Agung. Iya. Nanti pas ke Tidak perlu UNESCO nunggu kita acara. merapat aja, Pak. Iya, tapi jangan dadak, Bu. Ya, agenda saya lumayan padat ya tadi karena saya dapat tambahan tugas kepala UPTK FIPAN. Titik-titik repot, titik-titik W2 itu kan. Ini Pak Dekan, Selamat Prof. Syukuran. syukuran. Syukuri aja gitu karena Kiai Mahfuz gitu. Oke, itu aja cukup. Saya tutup ya. Ya, cukup Ya, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam buat Pak Rianto ya. Di Novotel jangan lama-lama Pak. Snacknya dibagi gitu aja. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih Prof Agung dan Ya, teman-teman. selalu. Saya selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, saya hitungan ketiga, saya matikan. 1, 2.